Mari silakan duduk. Itu baru awal. Boleh dimasukkan sebentar saya ini ya. Kalau ini kelihatan ya di slide-nya. Ada yang bawa Alkitab? Saya pernah lihat ada saudara saya kemarin waktu saya gereja, dia bawa Alkitab. Ada 2 orang ya. Tapi mungkin karena teknologi yang sudah semakin canggih, sepertinya Alkitab itu terlalu ribet, ya, karena semuanya sudah ditaruh di situ. Tapi nggak apa-apa. Jadi maksud saya ini karena supaya ada arahnya tadi. Tadi kan kita ngomong sama Tuhan lewat Tuhan, buka hati untuk rohmu. Roh yang mana? Sebenarnya yang mana sedang bekerja? Saya percaya sekali untuk WBI Tamrin City ini orang yang luar biasa. Firman yang tidak pernah putus-putus. Saya lihat di grup itu, waduh, saya yakin tumbuh luar biasa. Jadi segala sesuatunya itu, tapi hebatnya ya, setiap kita baca, benar gak sih ya? Setiap kita baca ada yang baru, baca baru, ya, ada pengertian baru terus ya. Hebat ya, ya hebat sekali memang Alkitab ini. Nah, saya pertama, saya ngambil di Yohanes, ya. Ini PowerPoint-nya sudah bisa atau belum? Kalau belum nggak apa-apa, saya memang biasa manual sebenarnya. Yohanes Yohanes 14 ayat 25. Oke. Bisa kita baca? Ada, ya. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada dengan kamu. Titik. Semua itu yang mana maksudnya? Ya, semua itu yang mana? Semua itu kita baca yang Yohanes 14 ayat 21. Yuk, 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Titik. Terus apakah semua itu? Semua itu Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Apakah semua itu? Semua itu Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Katanya semua itu, yang tadi, yang 3 tadi, barang siapa mengasihiku, barang siapa mengasihiku, ia melakukan firman-Ku, itu Tuhan ngomongkan langsung kepada murid-murid selagi kita sama-sama nih. Tapi nanti, nah di sini Tuhan udah janji ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Kenal dulu nih Roh Kudusnya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, gitu kan? Ya, itu Roh Kudus. Oke. Nah, kenapa saya pilih dari Yohanes? Tapi apa itu pribadi Roh Kudus itu ada di ayat-ayat sebelumnya. Saya menyukai 4 Injil ini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ini saya coba ya, kita buka ya. Ini maksud saya kenapa harus Alkitab. Kenapa kita buka ya? Injil Matius, mulai dari pertama nih, ayat 1, langsung silsilah Yesus. Ya semua udah pada tahu lah di sini ya. Apalagi sebentar lagi ikut KOM 100. Waduh, udahlah tahu. Tinggal kita mempraktekannya. Makanya saya sedikit aja nih, ambil ke atas. Matius 1 langsung silsilah Yesus, karena setelah jeda yang kemarin itu loh, Bapak apa itu Maleaki nyampaikan, saya gereja juga dengar waktu itu. Nah, langsung silsilah Yesus sampai terakhir, pasal terakhir itu 28 tentang kebangkitan, kematian, dan pemberitaan Injil. Tutup. Oke, masuk Markus. Nulis nih Markus. Pertama langsung
langsung cerita tentang Yohanes Pembaptis. Terus tentang Yesus dibaptis, semua tentang kegiatan-kegiatan Yesus sampai pasal 16 terakhir, kebangkitan dan beberapa penampakan diri Kristus pada saat itu setelah dia bangkit. Baik, nah coba kita lihat lagi di setelah Markus ini. Coba terakhir Markus ada juga terakhir Markus mencatat tentang ini nih, yang ayat 14-nya. Markus mencatat tentang Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan wanita. Saya pikir salah satu murid pada saat itu yang sekarang ini ya, yang saya kemarin diingatkan Yesus ini, kedegilan hati murid-murid. Saya juga agak keras kepala, degil gitu. Dibilangin ngeyel gitu, ya. Ini terus masuk di Lukas, mulai dari dia gitu ya, di Lukas ini kan dia cerita tentang Theophilus, surat kepada Theophilus dan lain-lain, kelahirannya sampai pasal 24 terakhir tentang Yesus apa nih, menampakkan diri sampai kenaikannya. Oke, itu ditutup. Namun lihatlah nanti ya, kalau saya sih menyarankan buat diri saya, buat semua wanita-wanitanya Allah itu tempat ini, ayo jalankanlah gerakan baca Alkitab ya Bu. Dimulai dari kelompok-kelompok, mulai dari Matius atau Perjanjian Baru. Ayo coba, kalau berkali-kali kita baca firman Tuhan, ada selalu yang baru. Nah, saya menemukan di sini anehnya, keanehannya, bisa loh ya murid-murid nggak tahu loh tentang Yesus. Bisa loh mereka nggak kenal. Saya nggak bisa ada waktu sekarang, tapi percaya, bacalah. Bisa loh dia nggak tahu. Berarti apa mungkin ya, pertanyaan, apa mungkin semua yang kita tulis di kertas itu juga salah satu karena akibat ketidakmengenalan kita terhadap dia? Mungkin nggak? Mungkin atau nggak mungkin? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Saya bilang ya, saya perenungan saya mungkin. Tapi Tuhan Yesus jawab coba di Yohanes ini ya. Aduh, kalau menulis itu ya. Nah makanya saya pikir begini. Tuhan, memang kami butuh kelas-kelas untuk eksposisi, mendalami firman. Tapi terlebih penting, ajar kami bagaimana melakukannya. Saya bersyukur Tuhan bawa untuk masuk ke konseling. Di konseling ini tidak ada yang bertolak belakang dengan Alkitab. Tetap di dalam kelas, di atasnya itu superioritasnya adalah Alkitab. Bagaimana kita melakukannya? Jadi dalam perenungan itu Tuhan menunjukkan saya terakhir ini begini. Pantas Tuhan kasih rema ya tentang, hei kamu siapa? Aku gak kenal. Penyalah kamu. Itu kan ditakut-takutin anak-anak Tuhan ya. Ya, karena dia udah kerja keras, pagi WL, ini gini, ketakutan, kan takut, khawatir langsung. Tuhan, apakah benar gitu mungkin? Ada sebagian gitu, meragukan ya, takut. Kamu benar? Jangan yakin dulu. Jangan sampai Tuhan nggak kenal kamu katanya, gitu kan? Tapi saya melihat belakangan ini Tuhan kasih rema. Ternyata Tuhan itu mau bilang gini, apapun yang kamu lakukan, pastikan hatimu itu terpaut denganku. Pastikan itu. Apapun. Benar. Waktu kita tahu siapa kita tahu kelemahan kita tahu mengenali yang keluar dari hati kita, duduk berdirinya kita sadar kita ini hina. Oh, yang paling sering keluar adalah hal-hal yang tidak baik. Aduh, coba deh. Siapa kira-kira di sini? Ini saya mau panggil malaikat, tolong datang dulu bawa scanner. Kita mau screening dulu. Kira-kira ada? Coba tunjuk tangan dulu. Mau screening katanya. Ini malaikat bisa bawa alat screening untuk melihat hati semua orang. Berani? Ada? Saya mau. Siapa kira-kira yang berani untuk datang ke depan? Kita mau screening. Nanti di screening malaikat. Ting, ketahuan isinya. Kira-kira kalau kita di screening, kayak Ayub ngomong itu, Tuhan, kalau aku ditimbangkan, aku dengan timbangan yang benar. Ayub yakin
Bisa nggak kita? Saya salah satu yang paling gak berani kalau ada malaikat datang bersama Tuhan. Ada semua ibu-ibu ini. Janganlah Tuhan, kita berdoa aja di kamar lah. Tuhan ingatkan saya aja, didik saya Tuhan, didik. Kasih tahu bagaimana caranya. Kalau enggak, para penghakiman akan muncul ke tengah-tengah ini. Wih, ternyata gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, waktu Yohanes ini dia bilang begini ya. Ada juga orang tidak mengenal Tuhan. Nah, itu salah satu yang Tuhan katakan di Yohanes. Akhirnya dijawab bahwa itulah fungsinya Roh Kudus. Saya renung-renungkan, ternyata kita lebih hebat dari murid-murid. Ini sudah pernah saya dengar 4 tahun yang lalu. Tapi saya baru meremai itu sekarang. Kenapa? Karena murid-murid bahkan setara dengan perempuan Samaria, dia masih di luar, dia masih sama-sama dengan Tuhan. Artinya Tuhan masih di luar, toh? Masih di luar. Tapi ketika Pentakosta, Tuhan menurunkan, menggantikan rohnya yang hidup langsung sama kita. Dia di dalam loh, bukan di luar lagi, di dalam. Jadi harusnya ketika di dalam, kita nggak perlu lagi nggak tahu, kayaknya kita nggak kenal. Tapi apa yang membuat kita tidak bisa mengenal? Coba bisa dijawab di kertas atau nggak usah? Coba temukan. Apa yang membuat kita tidak mengenali? Karena dia di dalam. Atau ada gini, jangan-jangan kamu sebenarnya belum terima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pasti ada suara yang jelas mengingatkan dengan perasaan, aduh tadi aku kok ngomong gitu ya. Pasti. Kalau kamu melakukan kalau saya melakukan sesuatu marah, habis itu saya bilang,